Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan. Nggak nurut. Terus aku bilang ke Rizal, game ini, aku bilang, benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Pak Gatot itu dipecat bukan karena menggagalkan penunjukan, melainkan karena terlibat aksi politik 411 dan 212. Wah, ternyata benar teman-teman. Belum move on. Gatot Nurmantio masih menaruh dendam, sakit hati banget kepada Bapak Jokowi gegara dipecat sebagai Panglima TNI. Yang terbaru nih teman-teman, beliau cari simpati publik, cari simpati ke Bapak Jokowi juga. Nah, ini dia videonya ya. Mari kita tonton sampai akhir. Buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek kan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar kita periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan atau tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, tidak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan. Nggak nurut. Tapi tidak bisa. TNI adalah institusi yang besar bukan karena besarnya. Dia adalah prajurit yang dilatih, dipersenjatai, diorganisir. Kalau pemimpinnya nggak benar, bahaya sekali. Ini pengakuan terbaru daripada Pak Gatot. Dari kalimat-kalimatnya teman-teman dapat kita simak bersama kan. Ternyata belum move on. Sakit hatinya Pak Gatot sampai pada detik ini. Dia sangat dendam kepada Bapak Jokowi. Padahal sudah tepat. Diputuskannya Bapak Jokowi untuk memberhentikan Gatot ini adalah langkah cerdas. Jelas beliau ini nggak bisa kerja. Kemudian tidak loyal terhadap pimpinan. Tidak loyal terhadap panglima tertinggi. Siapa? Ya presiden. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya, kata. Diam-diam, Jokowi tugaskan Pratikno. Telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit, yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anum, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan, 2 bulan kemudian, di pestanya anaknya Jokowi, dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Ban, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi. Gitu. Oh, ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot, kata Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Olehnya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno, itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam, karpet merah, itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur, nyalam. Waktu pulang, mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Erlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini, aku bilang, benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Ini cerita dari Pandana Baban ya. Nah, waktu HUT TNI
Ini salah satu penyebab Panglima TNI Gatot Nurmantio dipecat oleh Jokowi. Sengaja mempermalukan Bapak Jokowi. Buat Bapak Jokowi jalan kaki sampai 3 km kurang lebih. Sampai-sampai Bu Iriana terlambat, acaranya sudah selesai amburadul. Pihak kepolisian tidak dilibatkan. Itulah arogansi daripada Gatot Nurmantio. Nah akhirnya kan Gegara sudah melihat ini bagaimana kinerja Gatot Nurmantio. Nah langkah cerdas dari Bapak Jokowi langsung memecat tuh dia. Akhirnya hingga kini Gatot sakit hati terus tuh dengan Bapak Jokowi. Nggak berkaca sih dia. Apa yang sudah dilakukannya terlebih dahulu ke Bapak Jokowi. Itulah imbasnya yang dirasakannya sekarang. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian kawan-kawan? Komen-komen di bawah. Buat kalian yang pengen tahu kenapa Pak Gatot sampai dipecat oleh Pak Jokowi. Jadi video selama ini yang beredar tentang Pak Gatot dipecat karena telah menggagalkan penyelundupan senjata dari Cina itu adalah hoax ya teman-teman. Jadi fakta sebenarnya Pak Gatot itu dipecat bukan karena menggagalkan penyelundupan, melainkan karena terlibat aksi politik 411 dan 212. Jadi kenapa Pak Gatot bisa dipecat? Karena melanggar undang-undang di TNI. Karena di dalam TNI yang masih aktif itu tidak boleh melakukan atau berpolitik. Sampai situ paham kenapa Pak Gatot dipecat? Karena melanggar undang-undang. Karena kalau TNI dibiarkan ikut politik yang ada di dalam TNI akan terpecah. Seperti di era Soekarno di mana sama TNI saling menjatuhkan karena ingin berkuasa. Jadi buat teman-teman pesan saya, ketika ada berita apapun jangan selalu langsung percaya. Nah ini fakta yang baru lagi nih teman-teman. Selain Gegara mempermalukan Bapak Jokowi di HUT TNI, juga karena terlibat politik praktis. Kan dilarang oleh undang-undang. TNI dilarang terlibat langsung di politik praktis. Tapi apa yang dilakukan oleh Gatot Nurmantio ini sudah terang-terangan ikut ambil bagian, tampil ke publik. Ya wajar. Kalau Bapak Jokowi udah keliru ini. Udah keluar dari koridor. Ya udah dipecat saja. Ditendanglah Gatot. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah ya. Ini dicopot dari jabatan oleh Pak Jokowi, kemudian beliau pernah mengatakan di depan publik bahwa pencopotannya ini didasari karena beliau pernah mengajak anak buahnya untuk nonton bareng film G30 SPKI. Memang Pak Gatot ini sangat dendam terhadap Pak Jokowi, mengucapkan kata-kata yang menurut saya itu adalah sebuah tuduhan. Padahal kan tidak begitu. Ada hal-hal yang tidak diceritakan ke publik. Karena lagi-lagi saya harus memberitahu bahwa aib militer itu tidak boleh diceritakan kepada publik. Karena militer itu adalah pasukan pengamanan negara. Jangan sampai nanti militer Indonesia itu menjadi tercemar gara-gara ada salah satu oknum di dalamnya jenderal yang melakukan kesalahan kemudian bocor ke publik. Jangan sampai seperti itu, karena ini akan melemahkan kekuatan dari militer kita. Jadi, kalau ada seorang militer dicopot dari jabatannya, ada alasan-alasan tertentu yang memang tidak bisa dipublikasikan. Kalau jenderal tersebut menjelaskan ke publik bahwa dia dicopot karena ini, itu hanya asumsi. Dan itu justru yang akan menimbulkan kericuhan. Karena jenderal ini akan menggunakan pangkat jenderalnya untuk meminta bantuan rakyat, bahwa dirinya sedang dizolimi. Rakyat bantuin gue jenderal loh. Gue berjasa buat negara ini. Nah itu. Ini yang menjadi perhatian saya, supaya apa yang dilakukan oleh seorang jenderal TNI ini tidak bisa dijadikan patokan bagi rakyat Indonesia untuk meyakini ucapannya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan, tindakan-tindakan Gatot Nurmantio selama ini kan, apalagi setelah Pak Jokowi memecatnya kan,
dia semakin liar, semakin terang-terangan itu nyerang Bapak Jokowi, begitu kebijakannya, juga mengucapkan kata-kata yang seolah-olah dirinya ini dizolimi oleh kekuasaan. Tapi mau apa dikata, itu nasi sudah menjadi bubur. Gegara tidak loyal, gegara ya istilahnya bisa kita bilang ke Pak Gatot ini membangkang. Nah, Pak Jokowi ini, itu permainan caturnya itu sangat luar biasa sekali, teman-teman. Dia pasti sudah memainkan intelijennya untuk memperhatikan apa saja agenda-agenda Gatot ini yang kiranya berbahaya. Ya udah, makanya dicopot saja, dipecat saja, ditendang saja. Meskipun sekarang yang terbaru Gatot ini mencoba cari simpati lagi, katanya ada satu video yang terbaru kan, biar Bapak Jokowi marah. Memburu-burukan nama Pak Jokowi di depan publik itu nggak ngaruh sama sekali, teman-teman. Nah itu dia, gimana nih kalau menurut pendapat kalian kawan-kawan? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah.